Apa Riza Syafiq? Riza itu nama abah anda. Jangan nanti anak anak kasih nama Riza bin Syafiq bin Riza. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Semua keinginan kita itu bisa terlaksana bukan disebabkan usaha dan kerja keras kita, tapi karena Allah yang memudahkannya bagi kita. Kita perlu ingat, jangan sampai seperti Qarun yang mengatakan ana. Jangan sampai seperti iblis yang juga mengatakan ana. Jangan juga seperti Fir'aun yang juga mengatakan ana. Itu orang-orang Allah hancurkan karena mereka menisbatkan nikmat kepada anak, kepada diri mereka sendiri. Iblis mengatakan ana khairun minkum, aku lebih baik dari kamu. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmi dini, aku dapat kayak gini semua itu karena aku belajar, aku punya ilmu. Jangan sampai orang yang kasih karunia sama Allah jangan seperti kacang lupa sama kulitnya. Segala hal, segala kebaikan itu karena Allah memberikannya kepada kita. Dan subhanallah, kenapa kita harus susah-susah bersyukur? Padahal kalau kita bersyukur Allah tambahin. Bukan kita bersyukur rezeki kita jadi berkurang. Mungkin lah, kalau kita bersyukur rezeki kita jadi berkurang, orang berpikir mau bersyukur. Tapi Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti. Kita kalau ngomong sama Allah itu ngomong suatu kepastian. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau janji Allah tak kunjung datang, berarti masalahnya di kita, bukan di Allah Jalla Jalla. Maka semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukuri nikmat Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, salawatmu ya Allah, Masya Allah. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Ini kayaknya udah putus-putus ya. Dan kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Suaranya kok lain? Baik. Tema kita adalah berbeda tapi kita bersaudara. Antum tahu kita ini punya kulit yang beda-beda. Istilahnya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Allah menciptakan Adam alaihissalam dari sari pati tanah yang ada di seluruh muka bumi. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning, kemudian ada yang putih, bahkan ada yang merah. Subhanallah, ada orang-orang yang ciptakan kulitnya Masya Allah merah. Kok bisa seperti itu? Padahal bapaknya satu, ibunya satu. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi nenek moyang kita itu bukan kera, bukan.
Walaupun kita tahu usaha orang-orang barat, orang-orang kafir, membuat umat Islam tidak percaya dengan Tuhan itu dimulai dari teori Darwin yang mereka katakan orang itu asalnya dari kera. Kita enggak, yang dari kera Allah manusia, tapi kita bukan. Nah, kita tercipta dari Adam dan Hawa. Allah katakan min dzakarin wa untha, dari lelaki dan wanita. Dan kalau kita berbicara tentang proses penciptaan Adam alaihissalam, masya Allah, Allah mengatakan wa kana al-insanu ajula. Manusia itu orangnya suka terburu-buru. Di dalam beberapa tafsir berkaitan dengan firman Allah, manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika ditiupkan ruh kepada dia dari atas, sebelum sampai ke kakinya itu Nabi Adam sudah mau berdiri, padahal ruh belum sampai ke kakinya. Oke, badannya bisa bergerak, tapi kakinya belum sampai. Manusia adalah makhluk yang tergesa-gesa, dan manusia adalah makhluk yang zalim. Allah mengatakan wa kana al-insanu zaluman jahula. Bayangkan, kalau bicara sifat kemanusiaan, manusia itu adalah makhluk yang sangat bodoh. Ustaz jangan terlalu keras mensifati manusia. Ini Allah yang sifat jahul. Jahul itu bukan jahil. Kalau jahil itu bodoh biasa, kalau jahul ini bodoh banget. Nah, bahkan zaluman, zalim itu zalim, sangat zalim manusia. Allah ciptakan dari Adam. Adam tak pernah diciptakan di dalam surga. Adam kesepian. Kenapa kesepian? Tidak ada pendamping. Bapak-bapak nih, kita tahu perhiasan terindah di muka bumi ini itu apa? Wanita soleh. Kalau bapak punya rumah sebesar hotel ini, bayangkan punya rumah, kamarnya berapa dia tadi? 130. Punya rumah kamarnya 130. Keren nggak ya? Masya Allah. Tapi hidup sendirian. Betah enggak? Allah enggak, anak ahsan ingat di hotelnya orang daripada di hotel sendiri. Enggak akan betah. Nabi Adam alaihissalam di dalam surga Allah enggak betah dia ketika ada pendampingnya. Segala sesuatu ada. Dia di situ bisa apa saja. Makanya kesepian dikatakan dalam beberapa riwayat istabash, saya kesepian dia di situ. Lalu Allah ciptakan Hawa ketika tidur dari tulang rusuk. Jadi bangun ada perempuannya, itu hatinya langsung condong sama perempuan. Padahal belum kenal nih. Dia melihat perempuan mengenai perempuan, kalau ada seorang lelaki di ujung dunia dan wanita di ujung dunia, mereka itu hatinya condong satu sama lain, bahkan ketemu. Dan Nabi Adam alaihissalam ketika melihat Hawa langsung berpaling hati. Para ulama menjelaskan, ketika Hawa diciptakan dari Adam, Nabi Adam tidak kesakitan. Kalau kesakitan maka dia akan menyalahkan siapa? Istrinya. Gara-gara kau aku jadi sakit sebelah sini. Dia tidak kesakitan. Bahkan dia condong kepada istri. Min dzakarin wa untha. Itu manusia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kata Allah, kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan berqabilah-qabilah. Dikatakan syu'ub itu bangsa. Di bawahnya syu'ub ini ada qabilah-qabilah yang kecil-kecil. Kita bangsa Indonesia, di bawahnya itu banyak etnis-etnis yang ada di sana. Ada suku-suku. Apa tujuannya? Untuk berbangga diri. Yang Arab merasa anak Arabi, anta Jawi. Ya, enggak, bukan untuk itu tujuannya. Lita'arafu. Tujuan perbedaan itu hanya untuk saling mengenal.
Orang mengatakan, kau siapa? Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bahasa lama. Oh, bahasa lama. Oh ya, tahu. Sekedar untuk tahu aja. Bukan untuk berbangga-bangga. Tanya kalau di Indonesia dari mana? Dari Madura. Oh, dari Madura. Di Padang Rendah, nggak boleh. Sama dia, bapak sama neneknya sama kau itu sama. Dari Adam. Jadi orang ketika mengatakan saya dari Madura, saya dari Bugis, saya dari Papua, saya dari Sunda, itu hanya untuk mengenalkan diri kita. Tidak ada yang lainnya. Karena di situ tidak ada kehormatan. Kehormatan itu bukan kau keturunan umpamanya Arab, lah. Dan Nabi mengingatkan ketika haji wada. Kita tahu bangsa Arab ini termasuk bangsa yang memiliki fanatisme terhadap nasab mereka. Pada waktu itu dengan datangnya Islam, mulai itu diobati dengan Nabi SAW. Ayat ini salah satu turun untuk menyebutkan bahwa kemuliaan itu bukan di nasab. Maka tatkala haji wada, apa kata Nabi SAW? Ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Kata Nabi, kalian semua dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jami, wala li a'jamiyyin ala arabi, wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala ahmar, illa bittaqwa. Kata Allah, kata Nabi SAW, orang Arab ingat tidak lebih mulia dari orang non-Arab. Mulai orang Arab sadar. Dan orang non-Arab tidak lebih mulia dari orang Arab. Enggak. Orang yang putih tidak lebih mulia daripada orang yang hitam. Dan orang yang hitam juga tidak lebih mulia dari orang yang putih. Kecuali ketakwaan yang menjadikan mereka jadi lebih mulia. Maka Allah mengatakan di surat Al-Hujurat ayat 13 ini, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian siapa? Yang paling bertakwa, bukan yang lainnya cuma. Yang paling bertakwa. Jadi kalau kau mau bangga, bangganya itu sama takwa. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan aku jadi orang bertakwa. Ketika engkau bisa sholat malam, di situ ada nilai lebih buat engkau di sisi Allah. Tapi kalau di sisi manusia, manusia itu melihat kehormatan orang dari mana? Dari jamnya. Betul. Jamnya dilihat, oh Masya Allah, ini yang 250 juta. Betul, mereka melihat dari penampilan. Sepatunya, orang tuh dilihat dari sepatunya. Makanya kenapa di sebagian tempat itu, kalau nggak pakai sepatu nggak boleh masuk. Ya acara-acara nggak boleh, pakai sandal nggak boleh, pakai sepatu itu pakai sandal. Harusnya nggak boleh masuk pakai sandal. Nah, dilihat dari luarnya, dari casingnya, dan itu ukuran manusia. Makanya Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tuh manusia itu. Kalau manusia ini dikasih harta, dimuliakan dengan harta, dikasih nikmat, apa kata dia? Allah memuliakan aku. Buktinya apa? Bukti rumahku, bukti motorku, buktinya baju, buktinya jamku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Tapi dia kalau disempitkan rezekinya, apa kata dia? Oh, Tuhanku menghinakan aku. Kalla, bukan itu ukurannya. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semua jenis manusia. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah berbagi dunia kekayaan ini jemaah kepada semua orang. Berbagi kesehatan kepada semua orang. Ada orang, Masya Allah, orang kafir gak pernah sujud buat Allah sekalipun. Allah kasih kesehatan, Allah kasih ketampanan, Allah kasih kecantikan. Padahal dia tidak pernah beribadah sama Allah. Karena dunia ini gak ada nilainya di sisi Allah.
Allah bikin Qarun kaya raya, Fir'aun, Allah bikin Namrud kaya raya. Dan kita lihat orang-orang terkaya di dunia siapa? Muslim, non-muslim. Bahkan di negeri kita lebih banyak mungkin yang non-muslim yang menguasai ekonomi Indonesia. Tapi Allah bagi dunia sama semua orang. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali pada orang yang Allah cintai. Kalau antum bisa sholat malam, di situ ya Allah, anda tak biasa sholat malam. Malam ini bisa bangun. Ini mudah-mudahan tanda cinta Allah. Kalau rezekinya lancar, orang kafir juga lancar rezeki. Sama. Tapi kalau iman Allah tidak berbagi kecuali pada orang-orang yang Allah cintai. Maka para jemaah, ingat ukuran kemuliaan itu adalah takwa. Dunia bukan. Innallaha alimun khabir. Allah itu Maha tahu. Kita kalau disebutkan rezekinya, Allah tahu. Kayaknya memang kita lebih pantas miskin. Kadang-kadang ada orang kepilih kaya, ketika kaya lupa, tidak bersyukur. Ketika miskin sering ke masjid. Berapa banyak orang itu Masya Allah, ketika masih susah hidupnya, Masya Allah, sok pertama dibuka rezekinya sedikit, pindah soft kedua. Dibukakan rezekinya, bikin musola di depan rumah. Anak kayaknya di sini lebih baik. Masya Allah, kemana kau? Maka Allah alimul khabir. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kenapa Allah kasih pulang kekayaan? Kenapa Allah kasih pulang kekayaan? Maka kita harus membantu sama Allah SWT. Jadi para jemaah, kita sejatinya adalah dari satu keturunan, walaupun kita berbeda. Dan kalau kita berbicara persaudaraan, persaudaraan ini ada persaudaraan nasab. Persaudaraan nasab ini sangat sempit sekali. Karena saudara nasab ya satu bapak satu ibu, atau satu bapak atau satu ibu, tidak satu bapak satu ibu. Allah berbicara tentang saudara ini dalam Al-Quran di ayat-ayat tentang warisan. Allah berbicara tentang di surat An-Nisa ayat 11 umpamanya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia punya saudara, ya saudara-saudara, maka ibunya dapat 1/6 dari warisan itu. Ini saudara nasab. Allah berbicara tentang saudara sesusuan. Saudara sesusuan. Saudara sesusuan ini termasuk mahram, nggak boleh dinikahi. Walaupun tidak dapat warisan. Di surat An-Nisa ayat 23, ini ayat tentang mahram. Kalau tadi An-Nisa ayat 11 itu tentang warisan, kalau An-Nisa 23 tentang mahram. Siapa mahram kita nggak boleh kita nikahi? Salah satunya adalah wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian sesusuan. Dulu jemaah banyak saudara susu itu banyak. Karena bangsa Arab sendiri kalau punya anak itu disusukan, ibunya nggak nyusui. Mungkin disusui sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, lalu disusukan di kampung dengan tujuan hawa kampung lebih sehat. Kemudian bahasa Arab di kampung lebih bagus, bahasanya nggak campuran lagi. Tapi kalau sudah di kota, ya kacau bahasanya. Dan banyak alasan-alasan, makanya banyak saudara susu. Sedangkan di negeri kita sekarang anak-anak kecil nyusu sama siapa? Nyusu sama sapi, sama kambing, dan itu mahram juga. Akhirnya tidak boleh dinikahi. Nah, nggak boleh benar. Kalau kita bicara mahram artinya haram, kita nggak boleh. Walaupun itu tidak disusui juga nggak boleh kan? Karena yang halal itu adalah dari satu jenis. Maka nggak ada dalam Islam itu pernikahan dengan jenis yang lain, artinya dengan bangsa jin. Atau ya Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Supaya apa? Supaya kalian sakinah, tenang hidup. Maka Allah ciptakan pasangan hidup kita dari manusia juga,
bukan dari yang lain. Jadi ada saudara sesusu. Yang ketiga, ada saudara satu kabilah, satu bangsa. Allah mengatakan di surat Hud ayat 15, wa ila 'adin akhahum Hud. Kita kirim kepada kabilah 'Ad, kepada bangsa 'Ad, saudara mereka, yaitu Hud. Nabi Hud itu adalah saudara satu bangsa. Dan yang keempat, persaudaraan yang abadi adalah persaudaraan yang dibangun di atas iman dan takwa. Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 103, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Kalian itu dengan nikmat Allah jadi saudara. Karena nikmat Allah. Bangsa Arab itu nggak pernah bersatu di atas Arabisme mereka, nggak pernah. Tidak pernah terjadi kebersatuan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, nggak pernah. Makanya kekuatan bangsa Arab tidak pernah diperhitungkan oleh Romawi, nggak pernah. Oleh Persia apalagi. Kenapa? Karena orang Arab tercerai berai. Setiap kabilah ada pemimpinnya. Kalau anak mau kasih hadiah, siapa raja yang ada di Mekah? Kasih hadiah. Ya mana? Apakah ada pemimpin satu gubernur Mekah sebelum datangnya Islam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Jahal. Nah, Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Nah, Abdul Muthalib dari Bani Hashim. Jadi itu pemimpin semua tuh, tapi pemimpin kabilahnya. Dia itu pemimpin kabilahnya. Abdul Muthalib Bani Hashim, Abu Sufyan Bani Umayyah, Abu Jahal apa kabilahnya lupa. Jadi mereka semua pemimpin. Kenapa ketika peletakan Hajar Aswad semuanya ribut? Karena setiap pemimpin kabilah mau naruh. Tapi kasih hadiah semua yang jawab. Karena punya banyak hadiah di sini. Kan untuk dibagikan ini kan. Masya Allah. Fadal jemaah. Kalian jawab berapa orang? 3. Masya Allah. Baru nggak ada pemimpin yang satu menguasai mereka semua, itu nggak ada. Ketika datang Islam, di sini Allah katakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Kalian jadi saudara semua karena nikmat Allah SWT. Kaum Aus dan Khazraj sebelum datangnya Islam ke Madinah, itu mereka tidak pernah berhenti berperang. Dan berperangnya itu janjian ya, artinya tahun depan kita perang ya. Di sini semuanya bikin pedang macam tahun depan perang, banyak yang mati, berhenti. Gimana ya sudah, banyak-banyakan anak sekarang. Anaknya banyak, perang lagi. Seperti itu. Karena dulu kekuatan itu di banyaknya personil, pasukannya. Maka mereka banyak-banyakan anak pada waktu itu. Ketika datang Islam, semua disatukan. Kita ini jamaah kumpul di tempat ini, kita ini banyak perbedaan, tapi menyatukan kita itu apa? Iman. Karena kita semua orang Islam, kita bisa duduk bersama di sini. Pernah terjadi masalah di kota Madinah. Ada orang muhajirin, satu orang muhajirin ribut sama satu orang ansor. Ditampar tuh orang ansor sama orang muhajirin. Orang ansor langsung mengatakan, ya lal ansor, tidak tolong dia. Wahai orang-orang ansor. Datang tuh orang-orang ansor. Ya lal muhajirin. Orang muhajirin pada panggil juga. Mana orang-orang muhajirin? Ini mau ada tawuran ya. Tawuran dikarenakan satu ansor, satu muhajir. Apa kata Nabi SAW? Da'uha fa innaha muntina abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Kata Nabi SAW, apakah ada panggilan-panggilan asabiah jahiliyah? Sedangkan aku
masih hidup ada di tengah-tengah kalian. Tinggalkan itu busuk sudah. Itu sesuatu yang tidak pantas bagi seorang muslim. Berbangga dengan qabilahnya, dengan merendahkan qabilah yang lain. Maka berjamaah, ingat kita yang bersaudara ini, dijaga itu hak-hak persaudaraan. Islam yang menyatukan kita. Ada perbedaan-perbedaan, dan perbedaan itu ada yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Sehingga kita perlu saling menghargai, perlu saling menghormati, tapi memberikan nasihat juga tidak berhenti. Persaudaraan yang dibangun di atas iman dan takwa ini ada konsekuensinya. Bukan cuma mengatakan saudara terus selesai. Di antara konsekuensi saudara itu, yang pertama konsekuensi cinta. Kita harus cinta sama saudara kita. Muslim, aku cinta. Apapun bangsa aku cinta. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Seperti mencintai diri sendiri. Itu hak saudara kita. Selama dia mukmin, muslim dia, kau saudara. Dan aku harus cinta sama engkau. Ini cinta yang akan abadi. Ya, ibu-ibu al-mutayah ini. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Sampai menjawab. Nah, ada mic-nya ibu-ibu. Nah, baik, ya, karena mau jatuh, angkat tangan sebelah kanan. Ya, silakan. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Golongan yang dinaungi Allah. 1, imam atau pemimpin yang adil. Nah, kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-nya. Masya Allah, ini membaca. Ya, nggak apa-apa, sudah hanya separuh dari membaca. Iya, silakan. Seorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Nah, yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Iya. Yang kelima, laki-laki yang diajak berzina lalu ia menolak. Iya. Yang keenam, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah lalu berlinanglah air matanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi mana kasih hadiah? Hadiah nggak jadi yang besar jemaah. Tapi buat yang hafal, angkat tangan. Yang nggak baca. Sekarang kan akhirnya tanya sama Syekh Google. Langsung dapat jawabannya. Baik, silakan yang hafal. Nah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Iya, imam yang adil. Kedua, yang kedua adalah tenang jemaah. Jadi kalau baca nggak grogi jemaah. Yang sedang berusaha untuk mengingat. Nah, untuk seseorang yang bersedekah tidak menyembunyikan sedekahnya. Iya. Yang ketiga, kemudian diajak berzina lalu dia menolak. nah, Yang keempat, nah, 2 orang yang saling mencintai karena nah, Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, kemudian artinya berpaut di masjid. Nah, yang terakhir, seseorang yang berlinang air mata. mengingat Allah sambil lalu berlinang air mata. Baik, barakallahu fikum. Baik, silakan ambil hadiahnya nanti. Nah, baik, untuk yang membaca yang kecil. Tapi tetap dikasih hadiah. Barakallahu fikum.
Kita perlu ingat itu dan kita perlu lihat kita ini masuk yang mana. Yang ditakutkan di 7 golongan itu kita nggak ada yang masuk. Kita yang pertama kita imam juga nggak adil. Nampaknya yang kedua Anda juga kurang suka ke masjid. Sodakoh selalu terang-terangan. Menangis kalau ada jemaah. Mencintai orang karena dapat fulus. Kan kebanyakan kita kayak gitu. Kita hubungan kita sama saudara kita itu, kita jadi baik sama fulan, fulan jadi baik sama kita. Itu kebanyakan karena ada masalah, karena ada manfaat dunia. Karena Allah, wallahu a'lam. Yang mencintai karena Allah itu yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Rasulullah SAW bercerita. Kata Nabi SAW, ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya, lelaki lain sesama Islam di kampung yang berbeda. Lalu Allah kirim malaikat untuk mencegah dia jalan. Di tengah jalan ditanya sama malaikat ini, "Aina turid? Kau mau kemana?" "Uridu akhi hadhihi al-qarya." Aku mau mengunjungi saudaraku di kampung ini. Lalu ditanya, "Kenapa kau kunjungi dia? Apa ada nikmat yang ingin kau dapatkan dari dia?" Kata orang ini, "La, nggak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah." Nggak ada, aku cuma kepingin berkunjung karena aku cinta sama dia karena Allah. Bayangkan, dia meninggalkan kampungnya ke kampung yang lain hanya untuk berjumpa saudaranya karena dia ada cinta sama saudara. Karena Allah Jalla Syah. Lalu malaikat ini mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaik." Aku ini utusan Allah sama kau. Aku diperintahkan untuk ngasih berita sama kau kalau Allah sudah cinta sama kau. Allahu Akbar. Bayangkan, gimana tatkala Allah cinta sama kita? Kita kalau sudah dicintai sama Allah, semua jadi indah. Apapun perintah Allah kita akan laksanakan dan tidak akan terbeban. Maka ingat, salah satu hak saudara kita, hak cinta. Ustaz, dia ini ya belum mengamalkan sunnah. Sama, kau dulu juga belum mengamalkan sunnah. Ya kau perlu cinta sama dia untuk berbagi hidayah sama dia. Dan benci juga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi selama dia mukmin, ada cinta yang harus kita berikan kepada dia, karena dia saudara kita. Dan sebagai manusia, ya kita cinta sama manusia. Rasulullah SAW bagaimana berusaha agar kaumnya masuk Islam, walaupun dilemparin batu Nabi SAW, karena beliau berharap mereka semua dapat hidayah dari Allah. Maka hak cinta tolong dijaga dan diberikan Tuhan. Dan hak lisan itu cinta urusan hati. Ada hak lisan yang kita kadang-kala tidak melakukan. Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Apa yang menjawab? 6 dia mengatakan. Ya, Allah kasih mic-nya itu, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika menjawab salam, maksudnya ketika ada yang salam ke kita menjawab salam itu kayaknya kembali memberikan salam. Memberikan salam kalau berjumpa. Kemudian kedua, ketika ada yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita jawab dengan ya Allah. Kemudian menjenguk saudara kita yang sakit. Nah, saudara apa maksudnya? Saudara muslim yang sakit. Nah, kemudian yang keempat, kita ketika diundang kita datang. Kemudian yang kelima ketika dia meninggal kita ikut jenazahnya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir kadang-kala kita lupa karena kita nggak ngamali. Apa tuh? Kalau minta nasihat, oh iya, kalau ada yang minta nasihat kita berikan nasihat lagi nasihat. Baik, barakallahu fikum. Kasih sama dia tuh, masya Allah. Antum udah nikah belum? Belum, Ustaz.
kasih biar dia cepat nikah. Tuh hak lisan idza laqitahu fasallim. Kalau kau berjumpa ucapkan salam. Siapapun orangnya, kenal nggak kenal, ucapkan salam. Ini akan jadi indah. Jemaah tuh bayangin kalau di mall itu orang yang isinya penuh semuanya mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu bisa bergetar. Dan itu salah satu usaha untuk menumbuhkan hak cinta. Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan mencapai tingkat keimanan sampai kalian saling mencintai. Afala adillukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan? Dan kalau kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Bayangkan, saling mencintai. Artinya salam ini membuat orang yang awalnya nggak suka sama kita, dengan kita salam, dia jadi senang sama kita. Apalagi antum nih, yang udah pakai jenggot-jenggot kan. Kadang-kadang kan orang kampung lihat, aduh hati-hati, aliran keras nih. Ada kan seperti itu. Yang lebih ekstrim kadang-kadang ngomong, awas-awas kambingnya mau lewat. Dipandang seperti itu kampung. Di situ ketika antum mengucapkan salam, itu akan hilang kebencian. Assalamualaikum, dia ngomong apa? Oh, ternyata salah dia. Waalaikumsalam, insyaallah. Dia mulai clear nih urusannya. Afan Ustaz jam menunjukkan pukul 16.40. Memang dari sini kelihatan ya. Iya, tadi Anda suruh berhenti ya Pak. Jam 16:45 insyaallah, kayak 5 menit lagi. Ingat, kalau kita masuk ke sesi jawab sampai mana kita jawab? Salam itu yang awalnya kaku, jangan gara-gara antum salam itu insyaallah hilang. Bahkan orang yang berseteru, mereka tidak mau saling bersalam. Mereka berpaling dan saling berbalik. Ketika satu mengucapkan salam, selesai perseteruan. Maka itu hak berikan. Apalagi kita di Indonesia yang orang itu memandang orang Islam ini sekarang dengan jenggot, dengan atribut luarnya terpandang kayaknya, apalagi perempuan yang kerudung-kerudung, ibu-ibu, apalagi yang hitam-hitam, oh ninja. Ucapkan salam, assalamualaikum. Anak punya istri pernah turun dari mobil mau tanya. Anak ngomong sama istri anak waktu itu masuk kampung tersesat kita. Perempuan-perempuan, saya ngomong, bang biar anak tanya, jangan anak ngomong. Nanti mereka melihat engkau jadi kaget. Malam-malam pakai cadar gitu. Dia masa dia turun betul kaget tuh. Ada apa orang kampung nggak pernah ngeliat kayak gitu. Kalau di kampus di kota besar mungkin biasa udah ngeliat kayak gitu sama saudara-saudara. Tapi ketika mengatakan assalamualaikum, itu suasana akan jadi lebih nyaman. Ucapkan salam. Itu hak saudara kita. Artinya itu hak dia. Kita harus berikan hak dia. Kalau enggak kita akan minta pertanggungjawaban. Hak saudaramu tidak kau berikan. Dan salam itu bukan hanya kepada yang kenal. Kadang-kadang nih akhwat-akhwat nih, kalau datang kajian, kadang-kadang datang ibu-ibu ngaji, kerudungnya masih, Masya Allah, lipennya 2 cm, lipstiknya 2 cm. Itu kadang-kadang ibu-ibu yang udah ngaji, oh kayaknya salah tempat ibu-ibu itu. Bukan salah tempat, dia mau ngaji. Dan dia saudaramu. Waktu ada perbedaan ku kasih foto duduk. Ini kadang-kadang penyakit jemaah. Kita harus perbaiki akhlak kita. Ibu perbaiki akhlaknya. Ketika kumpul-kumpul sama saudara-saudaranya, mereka juga muslim. Mereka mungkin ya belum kenal, belum tahu. Kasih tahu dengan cara yang baik. Terus kalau minta nasihat, kasih nasihat. Kasih nasihat ini seharusnya seorang muslim nggak diminta kasih nasihat.
Contohnya ada mobil parkir. Kita tahu mobil parkir di sini ditilang. Kita ada di depannya tuh. Dapat nih karena tilang. Dibiarin tuh saudara dia padahal. Seterusnya mau datang, Mas. Dari tadi itu ditilang orang yang parkir di sini. Mas pindah. Itu sebagai bentuk nasihat buat dia. Ketika jualan juga sama. Ada orang beli barang itu, ini kadang-kadang kita kalau yang kenal beli barang kita buka. Dia mau beli, mau beli tablet, Ana nih, datang sahiban. Syafiq, Ana mau beli tablet, kata dia. Jangan, tablet Ana udah rusak. Kau cari yang lain. Lalu datang orang, tak kenal sama dia. Pak, saya mau beli tablet. Oh, alhamdulillah rezekinya sampai Pak. Ini bagus nih tabletnya. Bayangin, tadi yang pertama dibilang jelek, karena dia kenal. Tapi karena nggak kenal, dibilang bagus. Nggak seperti itu Muslim. Semua Muslim itu saudara, kenal nggak kenal. Kau harus berikan nasihat kepada dia. Itu sebagai bentuk kita itu bersaudara. Ini banyak teman, apalagi yang bisnis mobil. Kalau sohibnya yang tanya mobilnya gimana, sayarnya, oh, Insya Allah. Kalau sohibnya kasih, nggak jalannya habis nabrak. Dikasih tahu. Tapi kalau orang nggak kenal yang datang, Masya Allah, Bapak silahkan. Di Jakarta nggak ada yang bagus dari kita. Di barangnya Al. Padahal sudah pernah nabrak. Nah, Muslim nggak seperti itu. Dia kasih nasihat. Kalau sakit, kunjungi dia. Khususnya tetangga-tetangga kita. Kita tuh biasanya mengunjungi kalau tetangganya kaya. Kalau miskin banyak alasan. Saudaramu tuh sakit. Aduh, afwan, anak lagi ada kerjaan. Tapi kalau yang sakit banyak duitnya, orang pertama yang mengunjungi. Insya Allah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat. Nggak seperti itu Muslim. 80 kaya miskin saudara. Kita harus perhatikan. Kemudian yang keempat, apa jemaah? Kalau diundang datang. Kadang-kadang diundang sahibnya, aduh kayaknya ini rawon. Kalau masakannya rawon nggak datang. Kalau kulit Masya Allah datang. Nah, bagi pernikahan saudara kita, Anda lihat ya, kalau orang kaya itu ramai yang datang. Kadang-kadang. Tapi kalau orang miskin yang bikin undangan tahu makanan yang disajikan mungkin tidak seenak orang kaya. Tapi ingat itu hak dia. Kalau diundang naik. Kemudian kalau mati antarkan jenazahnya. Kau sholatin dia, kau antarkan jenazahnya. Dan itu kita memenuhi hak mereka. Dan hak kehormatan yang terakhir ya, hak kehormatan itu kalau ada orang gibahin saudara kita harus belain dia. Nggak boleh didiamkan coba. Ada orang membuka aib saudara kita tutupin aib. Bukan kita malah bongkar-bongkar. Ini berkaitan dengan hak kehormatan. Jatuhnya ke riba ini. Ada orang yang Masya Allah sholat berjamaah. Ada ibu-ibu yang Masya Allah pandai bersedekah, puasa sunnah, umroh bolak-balik. Tapi mau urusan ribain orang mudah sekali. Seakan-akan gak dosa. Kalau zina, dia na'udzubillah min zina. Jauh dia dari zina. Jauh dia dari dosa-dosa besar yang lainnya. Tapi urusan dosa riba, ini hak saudaramu. Menjaga kehormatan dia. Di sini Allah mengatakan masalah riba ini, wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Dia makan bangkai saudara. Dia makan bangkai saudaranya dia makan. Tapi kau gak suka. Ini kadang-kadang terjadi. Sama dengan akhwat-akhwat, dengan para lelaki. Kadang-kadang dia jauh dari zina, menipu, gak mau, mencuri gak mau, tapi ngomongin orang, dia makan bangkai saudara. Biasa. Padahal itu dosa besar. Dan kita yang hadir di situ, tatkala melihat bangkai saudara kita lagi dipotongin, satu motongin kakinya, satu perutnya dibedah sama dia, dikeluarkan ususnya, jantungnya. Kau ketika melihat seperti itu ada dua pilihan. Kau kasih nasihat, dia maaf, dia saudara kita, masa kau makan? Kau nggak bisa kau tinggalkan majelis itu. Itu sebagai bentuk engkau menghormati kehormatan saudara. Bukan malah nimbrung di sana. Ini kadang-kadang yang dilupakan oleh kita dan hak saudara kita banyak sekali jemaah. Dan doa, hak doa juga. Doakan saudaramu. Jangan cuma mendoakan keluarga, tetangga kita doakan. Kita saudara kita mau lewat ya Allah, dia belum dapat hidayah ya. Mudah-mudahan dibuka pintu hatinya. Mudah-mudahan dia bisa dekat sama Allah.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu bisa disampaikan apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebas dari Islam itu. Masya Allah, Zen. Tapi kalau Ustadz yang ceramah tuh kayaknya cepat sekali Ustadz ya. Kayaknya butuh 3 jam bagi kita sini ya, buat semuanya. Ini teman-teman bukan hanya di ruangan utama di sini, tapi ada juga yang di belakang. Ada di ruangan Adelia, dan juga di belakang lagi ada banyak lagi, dan juga di masjid Ustadz. Masya Allah, ini peminatnya banyak sekali nih. Harusnya dibikin nanti next time 3 jam Ustadz. Masya Allah. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini, buat senior-senior, buat teman-teman kerabat juga, buat Dewan Direksi dari Hotel Grand Alien. Terima kasih, jazakallahu khairan sudah memberikan sebuah kajian silaturahmi rohani sore hari ini untuk kita semua dengan judul Kita Bersaudara Walaupun Berbeda. Untuk mencairkan suasana, Ustaz, kita akan ada sesi tanya jawab langsung dari ruangan Adelia terlebih dahulu. Ada ikhwan dan juga akhwat. Untuk ruangan Adelia coba kita cek dulu nih. Tes Adelia sudah ada? Sudah pegang mic? Halo, assalamualaikum. Kayak live telepon nih kita. Ya, passwordnya Mas? Iya, bukan kuis tapi ya. Oke, Mas sebutkan namanya siapa dan silakan untuk pertanyaannya. Tafadhol. Ya Mas, silakan pertanyaannya. Kalau enggak 500 ribunya halus nih. Kuis beneran jadi yang benar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Muhammad mau tanya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan hak-hak sesama muslim. Ini bagaimana seandainya berhadapan dengan non muslim? Hak-hak seperti apa yang bisa kami lakukan? Misalnya apakah ada orang meninggal, apa yang harus kami lakukan? Apa nanti contoh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab nih. Ya. Baik, Masya Allah. Ya, kita perlu berpikir. Kita hidup di Indonesia. Yang di Indonesia ini tidak semuanya muslim, Ustaz. Kita kadang punya teman non muslim, yang punya tangga non muslim, kita punya atasan non muslim, kita punya anak buah non muslim. Apa yang harus kita lakukan? Jamaah rahimahumullah, interaksi Islam dengan agama lain itu sudah dimulai sejak di kota Mekah. Bahkan tatkala hijrah ke Madinah, lebih beragam lagi orang-orang yang hidup di kota Madinah. Ada orang Yahudi, ada orang musyrikin, Yahudinya macam-macam lagi model-modelnya mereka. Ada orang Arab, ada orang non-Arab yang sudah berkumpul di kota Madinah di sana. Bagaimana interaksi kita terhadap orang non-muslim? Berkaitan dengan hubungan sosial, kita harus baik sama mereka. Bahkan kita harus adil. Tidak boleh kita menggolimi orang walaupun dia non-muslim. Rasulullah SAW memberi jaminan keamanan kepada orang-orang non-Islam yang ada di kota Madinah selama mereka menjaga amanah-amanah yang ada di situ. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika masuk ke Palestina, itu gereja-gereja orang Nasrani tidak ada yang dihancurkan. Salib-salib mereka tidak ada yang dihancurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dibiarkan di tempat-tempat mereka, di gereja-gereja mereka. Jadi hak sosial, hak kita membantu mereka ketika mereka tetangga kita nih, kita punya tetangga non muslim Yahudi. Bayangkan orang yang berada cuma satu Yahudi. Abdullah bin Amr bin As ketika dia potong kambing, dia mengatakan itu budaknya lagi ngulitin kambing. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Idza faragta fabda bi jariyal Yahudi." Kalau kau udah selesai, kau mulai bagi, kau mulai dengan tetangga kita Yahudi. Bayangkan. Padahal banyak yang Islam di Madinah nih. Ada Yahudi, kau mulai dengan tetangga kita yang Yahudi, kasih dia. Sampai seperti itu. Tapi dalam urusan agama, afwan, lakum dinukum waliyadin. Engkau mengadakan ritual agamamu, mengadakan Natalan, adalah misa macam-macam, afwan. Untuk urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi kau butuh bantuan aku, rumahku bocor, kau butuh karpet, apa ini itu, aku akan bantu.
Kau butuh tumpangan ke rumah sakit, anakmu sakit, kita bantu. Hak tetangga itu besar juga semua. Dan kita tidak boleh menzalimi mereka. Berbuat baik sama mereka dalam urusan muamalah. Allah mengatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Nah, dilarang. Selama orang-orang non-muslimnya, orang-orang kafirnya bukan memerangi kita, tidak memerangi kita, tidak menzalimi kita, kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Inilah keadaan Islam. Tapi kalau urusan mengenai kematian, kalau itu ada ritual kematian, mereka berdoa macam-macam, ya kita tidak ikut-ikut dalam ritual itu. Tapi kalau dia butuh bantuan untuk menggali kuburannya, gali kuburannya. Gali kuburannya. Ali bin Abi Thalib ketika ayahnya meninggal dunia, dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang yang tua itu sudah meninggal, yakni bapaknya Abu Thalib. Kata Nabi SAW, fawali, ya udah, kau makamkan dia. Namun Ali memakamkan ya, dalam kondisi kafir. Dan kita tahu dalam Islam hubungan anak sama bapak, walaupun bapaknya kafir, anak itu wajib berbakti. Apalagi kalau bapaknya ya sekedar pelaku dosa cuma. Kita kan kadang-kadang yang udah maju yang muda-muda ini, wah bapak anak Ustaz banyak dosanya Ustaz. Anak kayaknya nggak mau berbakti. Subhanallah. Bapakmu kafir kau wajib berbakti. Yang tidak boleh adalah mentaati orang dalam kemaksiatan kepada Allah. Bapakmu nyuruh berbuat maksiat, afwan, ayah, itu nggak boleh. Seperti itu. Ada wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, terima kasih untuk yang bertanya. Kita kasih hadiah Ustaz ya. Bukunya masih ada 2, 3. Kita kasih yang mau kita pengantin atau yang apa nih Ustaz? Gimana? Yang mau kita pengantin atau yang apa nih kita kasih? Iya, udah nikah. Kita kasih yang mau kita pengantin. Oke, nah, berkaitan dengan mau kita pengantin nih. Ini yang sedikit informasi di hotel ini Ustaz, di hotel Grand Alia ini kita ada yang namanya wedding syar'i. Jadi tempatnya adalah di ruangan ini dan di belakang kita sudah dengan konsep syariah antara akhwat dan juga ikhwan yang sudah dipisah, dan untuk semuanya sudah benar-benar sesuai dengan Quran dan Sunnah Ustaz. Benar. Iya, insya Allah MC juga saya habis sekalian promosi. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengecek sudah ada flyernya tadi di depan. Tuh flyernya Islamic Wedding Syariah. Sesuai budget lagi, Masya Allah. Jadi sesuai budget tuh Ustaz. Berapa? Paling murah berapa? Ustaz, mau lagi Ustaz? Masya Allah. Jadi silakan untuk teman-teman yang di ruangan ini ataupun yang di ruangan Adelia atau Sepatu Dea dan juga yang ada di masjid yang saat ini mendengarkan suara saya, silakan untuk bisa mengecek di websitenya. Ada di flyer. Kalau yang di masjid mungkin belum dapat di aliawedding.com. Sekali lagi di aliawedding.com. Silakan untuk menjalankan sunnah dengan tidak meninggalkan sunnah yang lainnya Ustaz ya. Menikah dengan nikah yang syar'i. Masya Allah. Kita sebelum dilanjutkan, sebenarnya nikah itu nggak ruwet. Kita aja yang bikin ruwet. Harus sewa gedung, harus apa? Jadi seharusnya nikah, kita nikah. Abdurrahman bin Auf, dia udah nikah dan Nabi SAW. Ditanya sama Nabi SAW, kau ada apa di tangan tuh? Ada pacar macam-macam. Ya Rasulullah, aku sudah nikah. Di sini Nabi mengatakan aulim walau bisya. Kau hari kewalimah walaupun dengan seekor kambing. Jadi cukup seekor kambing di sini. Tapi katanya tidak boleh mengganggu hak jalan Ustaz. Daripada di jalan, di gedung kayaknya lebih baik Ustaz. Ya boleh di jalan. Masya Allah. Jadi gedung lebih aman ya. Di hotel Grand ya. Kita ke akhwat, silakan untuk yang sedang megang mic ya. Di semua itu ya, silakan. Dengan mbak siapa, nama siapa, usia berapa, status? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Lucy. Saya mohon nasihatnya bagaimana cara memberikan pengertian kepada orang tua, pada keluarga terutama orang tua, karena saat ini saya sedang belajar menjalankan sunnah. Orang tua saya itu sepertinya kurang begitu terima, alasannya anak gadis gimana nanti dapat jodoh kalau penampilannya seperti itu salah satunya. Kemudian saya kan keluarga di Lamongan,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dia perjuangan ketika orang menjalankan sunnah, dia akan disakiti, dia akan diganggu. Tapi insya Allah Ukhti tidak mendapatkan gangguan seperti diganggunya istrinya Fir'aun, Asya binti Muzahir. Tidak sampai seperti Masyiqatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Tidak seperti Sumayyah, ibunya Ammarah bin Yasir. Bagaimana disiksa oleh Abu Jahal, kemudian ditusuk kemaluannya sampai mati dengan tombak. Jadi kita ketika menegakkan ajaran Islam ini, memang ada tantangan. Bagaimana kita memberi pengertian kepada mereka? Yang pertama, kadang-kala ngomong itu nggak didengar, tapi buktikan dengan akhlak yang mulia. Karena Islam itu mengajarkan akhlak yang mulia. Ketika orang marah sama anti, dikatakan tadi cadarnya Amrozi, itu biasa saja. Semuanya pernah merasakan itu. Anak pun sudah mengalami hal seperti itu. Anak ketika pulang dari pesantren, waktu itu anak kelas 3 SMA, pulang dengan jenggot, itu langsung disidang sama orang tua. Kok ikut aliran apa? Kata Subhanahu. Terus disidang terus dimarahin terus. Ya kita anak muda, anak sempat marah. Anak punya kerabat itu yang nggak benar, yang peminum macam-macam. Anak ngomong, apa? Kenapa anak kok yang disidang terus? Fulan tuh nggak dari sidang. Yang nyidangnya tuh paman ikut nyidang, semuanya ikut nyidang. Didudukkan kita. Ada cuma menyarankan semua. Tapi anak salah pada waktu itu. Seharusnya kita tidak marah. Mereka melakukan itu karena tidak ngerti, tidak paham. Dan Nabi SAW selalu berusaha mencari alasan buat mereka. Jadi solusinya buat nanti adalah nanti bersama. Sabar. Ketika udah gak kuat, dia hamparkan sejadah, rukuk dan sujud. Sampaikan di sujud itu semua keluhan hati. Allah dengar semua. Dan memang untuk meraih surga Allah itu gak bisa dengan santai. Lah, mahal surga Allah itu. Butuh pengorbanan dan perjuangan. Dan mudah-mudahan pengorbanan ukhti ini akan mengantarkan ke surga. Ketika dikatakan tadi cadarnya Amrozi macam-macam, pelan-pelan kau sampaikan. Kalau istri-istri Nabi itu pada pakai cadar itu semua. Pada cadar. Walaupun cadar tidak wajib menurut pendapat banyak ulama, ada masalah, tapi itu sebuah kemuliaan. Dan kita pun kalau melihat kondisinya memang tidak mungkin pakai cadar, mungkin nanti melihat di sana mungkin tidak pakai cadar, tapi tetap pakai kerudung yang syar'i. Tapi terkala nanti melihat Ustaz Anda berpendapat cadar itu wajib, tetap boleh dipakai. Dan nanti bersabar dengan konsekuensi hal itu. Pelan-pelan datang ke orang tua, kasih hadiah ke orang tua, kirim sesuatu ke orang tua, bagi orang tua mungkin dikatakan di Lamongan ya. Sehingga orang tua itu melihat anakku ini sejak pakai cadar dia tambah baik. Karena yang ada orang pakai cadar itu biasanya tambah mengucilkan dirinya, tambah kurang interaksi dengan orang. Akhirnya pandangan orang apa? Ya pokoknya kalau orang rumahnya nyewa, kemudian kurang interaksi dengan masyarakat, ya gitu kayaknya teroris. Nah, jadi kita harus dekat sama masyarakat, datang ke tetangga, apalagi yang perempuan. Ketika kumpul sama perempuan, buka cadarnya. Ada yang perempuan nggak? Sama-sama perempuan tetap dia pakai cadar. Masya Allah, benar loh. Ini yang namanya hulu, berlebihan. Ada seorang, Masya Allah, berlebihan dia Pak. Ini ada seorang ibu mengunjungi anaknya seorang ustaz. Dia masih kecil lah, 2 tahun mungkin apa. Masya Allah ya, cantik anaknya. Cuma kok nggak pakai cadar ya. Masya Allah, 2 tahun pakai cadar ya. Gimana dia? Ini termasuk berlebihan dalam agama. Atau kapan diwajibkan pakai kerudung? Ketika perempuan itu balik. Dan sebelum itu diajarin pakai kerudung, dibiasakan pakai kerudung, sehingga dibiasakan. Kalau dia mau pakai cadar, dibiasakan nggak masalah. Tapi namanya anak-anak, ada kali dia buka. Ini ada anak-anak yang Masya Allah pakai cadar ya mah, roknya pendek, naik sepeda dia. Ya Allah. Iya, perlu ada pendidikan yang benar. Jadi Islam itu di pertengahan, wasatah.
nggak berlebihan dan tidak meremehkan agama. Orang yang paling baik adalah menjalankan Islam yang sesuai dengan syariatnya. Dan doakan orang tuanya. Nanti bersabar, terus berbuat baik, terus berinteraksi, berikan hak-hak ketika pulang kampung, bawa oleh-oleh buat tetangganya, undang tetangganya ke rumah yang perempuan-perempuan, buka cadarnya, tunjukkan kepada mereka. Kita bisa nggak ada masalah. Cuma wajahku aku nggak ingin orang laki ngeliat. Tapi kalau sama-sama perempuan, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Nah, Insya Allah, Islam itu hidayah Ustaz ya. Jadi pertengahan, tidak berlebihan, tidak terlalu kurang juga. Kita pindah ke sesi yang ada di kertas Ustaz yang tadi sudah di-announce juga dan sudah diberikan ke teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Anda sedang sedih sekali karena anak Anda yang kedua tidak mau mendengarkan kajian atau ceramah. Dia tidak suka, katanya sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit nggak boleh. Katanya dia lebih cocok dengan paham yang diajarkan oleh NU. Bagaimana caranya Anda melunakkan hati anak-anak agar mau mendengarkan kajian sunnah? Barakallahu fikum ya Pak. Terus terang kalau kita lihat perkembangan Islam di Indonesia itu semakin menyenangkan sebenarnya. Tapi tantangannya juga besar. Tantangannya juga besar. Anak-anak kita mungkin yang tidak suka dengan sunnah, ya kita tidak bisa memberikan hidayah kepada anak kita sendiri. Tapi kita bisa berusaha ngajak dialog mereka. Nah, kau lihat, kita lihat di Indonesia ini banyak macam-macam Islam, gitu kan. Tapi Islam yang benar kan Islamnya Rasul SAW. Apapun namanya, kita kalau bicara organisasi itu punya nama macam-macam. Itu hanya wadah mereka ini bangun sekolahan, ini melakukan ini. Tapi tetap seorang muslim harus mengikuti Al-Quran Sunnah. Dan ketika ajak dengarkan nih, kalau dikatakan memang ada mungkin pengajian yang selalu mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini haram, itu haram. Sebenarnya yang bid'ah itu sedikit. Dan kita juga kalau berdakwah jangan gampang-gampang ngomong bid'ah. Apa yang perlu kita gampang-gampang omongkan? Omongkan sunnah. Orang itu kalau kenal sunnah, mau tidak mau, yang tidak sesuai dengan sunnah itu akan ditinggalkan secara otomatis. Lama-lama dia tinggalkan. Dia kan selama ini nggak tahu mana yang sunnah. Kita tidak mengenalkan yang sunnah. Kita mengatakan ini bid'ah. Nah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Betul, hadisnya sahih, betul. Dan semua ulama sepakat bid'ah itu ada, semua sepakat. Cuma hadis itu semua sepakat atas keabsahannya. Tinggal sekarang meletakkan bid'ah itu mana yang bid'ah dan mana yang bukan, itu yang terjadi perbedaan di antara para ulama. Tapi kita sebagai orang yang mengajak kepada sunnah, ajarkan sunnah kepada, nah ini sunnahnya kayak gini, ini sunnahnya kayak gini. Lama kelamaan orang kalau semuanya mengamalkan sunnah, bid'ah itu mati dengan sendirinya. Sebagaimana orang yang terus-terusan melaksanakan bid'ah, sunnah itu akan ditinggalkan. Mau tidak mau dia pun, karena nggak mungkin bergabung jadi satu. Dan kita tahu bid'ah ini macam-macam. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah sampai tingkatan kufur. Orang keluar dari Islam. Ada yang bid'ah mufassiqah, ada bid'ah yang tidak sampai tingkatan kufur. Ada bid'ah asliyah yang memang asli itu bid'ah, ada bid'ah idhofiyah. Sebenarnya ada dasarnya, cuma yang ini tambahannya nggak ada umpamanya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan anak ini ya karena dia mungkin nggak paham, nggak tahu sih ya, tapi dikatakan sedikit-sedikit bid'ah. Enggak juga sih Ustaz ngomong sedikit-sedikit bid'ah. Cuma ada orang yang memang sudah sensi sama kalimat bid'ah. Bahkan ini ada memang seorang ustaz khutbah Jumat di masjid, ceramah di masjid di Madura, di Bondowoso. Dia ceramah sampaikan tentang aliran-aliran sesat. Salah satu tanda aliran sesat itu kalau sholat ngejar kaki. Jadi kalau sholat ngejar kaki, ini aliran sesat. Kok bisa gitu? Itu sunnahnya Nabi SAW. Karena dia kan nggak ngerti kan? Masalahnya tidak ngerti. Kitanya kalau sholat, kita lagi sholat Allahu Akbar,
Lalu di sebelah kita ada orang nih, kita berusaha merapatkan, dia nggak mau, nanti jangan kejar. Akhirnya bilang, Bismillah, mau kemana aku kejar? Enggak, dia berarti masih belum paham, belum ngerti. Antum sudah berusaha tapi dia belum paham. Nanti lama-lama ketika dia paham, dia akan merapatkan. Tapi soalnya dia udah dengar dari ustaznya, ini tanda-tanda aliran sesat. Seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Sebelumnya informasi tadi untuk yang bertanya, nanti hadiahnya dua pertanyaan tadi secara langsung bisa diambil di panitia yang ada name-tag-nya panitia. Kita lanjut lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah cukup kita mendoakan saudara kita yang ada di Palestina khususnya dan juga saudara muslim lainnya pada umumnya? Jamaah, melihat kondisi negeri-negeri Islam sangat memprihatinkan sekali. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Dosa. Kenapa Allah tidak turunkan bantuan? Padahal Allah bisa menghancurkan Israel seperti menghancurkan kaumnya Nabi Hud, seperti menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Apa nggak bisa? Bisa Allah melakukan itu, kita yakin. Tapi kenapa Allah tidak menurunkan itu? Kenapa saudara-saudara kita akhirnya dibantai dan kita melihat, kita tersiksa melihat itu? Masalahnya di kita. Allah mengatakan iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah membantu kalian, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Wa in yahdulkum faman alladhi yansurukum min ba'di. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tapi kalau Allah meninggalkan kalian, Allah tidak membantu kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Mau minta tolong sama PBB, mau minta tolong sama Amerika, mau minta tolong sama Rusia, mau minta tolong sama siapa? Gak akan ada yang bisa tolong kalian. Maka apa yang harus kita lakukan melihat saudara-saudara kita? Apa yang terjadi di Palestina, jemaah? Antum kalau lihat yang terjadi di Spanyol itu jauh lebih parah dari apa yang terjadi di Palestina hari ini. Anda sampai ke Palestina 2 kali ke Palestina. Anda melihat ternyata masih lebih nyaman daripada saudara-saudara kita di Spanyol ketika Isabella berkuasa bersama Raja Paul. Itu nggak boleh ada Muslim, nggak boleh ada yang namanya Muhammad, nggak boleh ada tulisan Arab. Mereka ada pilihan Islam, keluar dari Islam, atau tinggalkan negeri. Atau kalau tidak dibunuh mereka di sana. Itu pernah terjadi. Kenapa? Dan tidak ada yang tersisa di Spanyol. Ketika berangkat ke Cordoba, berangkat ke Malaga, sampai ke Alhambra, istana itu Anda lihat, ya Allah, ternyata di istana Alhambra itu banyak patung-patung, ada patung singa. Kemudian di sana itu bangunannya mewah banget. Ketika umat Islam sibuk dengan bangunan, sibuk dengan penampilan, mereka lupa sama Allah, Allah kasih kehancuran sama mereka. Dan yang terjadi di Palestina itu PR semua umat Islam seluruh dunia. Gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong sama siapa? Ya minta tolong sama Allah. Dengan cara kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Bukan cuma doa, antum perbaiki. Mungkin yang terjadi di sana gara-gara dosa antum juga. Itu terjadi. Antum tegakkan agar Islam di keluarga. Anda pernah ditanya waktu ribut Palestina, kenapa Ustaz bangsa Arab kok tidak bersatu? Kenapa bangsa Arab kok tidak bersatu untuk mengusir Israel? Kan selesai. Sampai ada istilah kalau orang Arab semuanya itu kencing, Ustaz, tenggelam tuh Israel. Artinya kalau diarahkan Israel, ini sampai seperti itu mengatakan. Anak waktu itu ngomong, kau lihat kita di Jumbai, umat Islam yang bersatu. Kita di Jakarta, umat Islam yang bersatu. Ini umat Islam di skala kecil, di skala kampung aja ribut. Skala yang kecil, kok berpikir untuk yang besar? Makanya kita ini kadang-kala melihat yang jauh, yang di depan gak diperbaiki. Maka kita mau memperbaiki yang di depan kita. Oh, kita nggak bisa apa-apa soal Palestina. Iya, antum tahu di Palestina itu di
dibikin orang Palestina jauh dari Islam. Imam Masjid Palestina, anak ketika ke rumah dia, anak tanya sama dia, Syekh, antum punya kajian di mana? Dia punya kajian, tapi buat janda-janda. Anak-anak muda nggak boleh ngaji, coba. Artinya, anak ketika masuk ke pintu Masjidil Aqsa itu masuk, anak ditahan. Padahal rombongan Indonesia. Anak muda lebih ketat untuk masuk Masjidil Aqsa. Anak ditahan. Dari mana itu? Indonesia. Oh, Indonesia, faktor. Lalu boleh masuk. Jadi memang ada usaha pelemahan Islam. Kalau Islamnya kuat, kalau mereka dekat sama Allah, mereka tinggal ngomong, Ya Allah, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kita yang selalu ingkar janji sama Allah. Maka apa yang bisa kita lakukan buat saudara kita di Palestina? Kau lakukan apa yang bisa kau lakukan untuk bangsa kita. Di depan kita perbaiki masyarakat kita. Kenapa di Jakarta kemarin pemilihan gubernur 60-40 aja. 60-40 kan? Umat Islamnya berapa persen seharusnya? Katanya 87,1%. Seharusnya 87-13. Tapi ternyata tidak. Terjadi 40-60. Apakah yang 60 itu semua membela Islam? Lah. 60 sebagian karena politik. Karena mereka ada manfaat di situ. Betul. Jadi pemahaman Islam yang harus kita berikan. Dan alhamdulillah umat Islam mulai sadar dengan Islam. Masjid mulai ramai. Anda ketika ke masjid Palestina, masjid yang lain itu isinya orang tua. Di negeri kita isinya anak muda. Betul. Anda lihat sesuatu yang menakjubkan. Di negeri kita alhamdulillah. Masjid-masjid isinya anak muda. Orang tua, ada orang tua lah 2-3 orang. Kajian-kajian jadi, coba itu. Yang tua mana? Yang tua kita kasih hadiah. Ada yang tua, tapi nggak banyak. Kebanyakan pemuda. Jadi alhamdulillah jemaah, inilah yang kita jaga. Antum nanti punya anak-anak didik dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Bukan berarti antum meninggalkan dunia, enggak. Dokter yang ngerti Sunnah, ketika menjadi teknik yang ngerti Sunnah, orang-orang semua ngerti Sunnah. Sehingga semua lini itu Islam ada di sana. Perkara itu janji Allah akan turun. Janji Allah akan turun. Dan orang-orang Yahudi tahu kekuatan umat Islam itu bukan karena jumlahnya. Kekuatan umat Islam itu bukan karena teknologinya. Bukan. Mereka tahu kekuatan umat Islam itu di mana? Di Tuhan mereka, di kedekatan mereka sama Allah SWT, di Al-Quran mereka, di cinta mereka kepada Sunnah. Ketika mereka jauh dari Al-Quran, mereka jauh dari Sunnah, kata orang-orang kita tenang ya, walaupun jumlahnya 1 miliar. Dikomporin sedikit ribut, kata mereka sudah selesai. Hada wallahu a'lam. Coba kita lanjutkan lagi Ustaz untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada sanksi jika hak muslim itu tidak dikerjakan oleh muslim lain? Sanksi dari Allah dan mohon adakah hadisnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya, kita tuh kadang kala ada yang takut sama ancaman. Tapi ada orang yang suka pahala. Dia tidak berbicara ancaman. Kalau kita bicara salam umpamanya, hak salam. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan saudara kita, lalu kita tidak mengucapkan salam kepada mereka? Baik, engkau meninggalkan sebuah amalan kemuliaan. Kalau orang mengatakan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab wajib. Jadi kalau orang itu tidak menjawab itu yang dosa. Tapi kalau orang tidak memulai salam, dia nggak dosa. Tapi dia tidak memberikan hak saudara. Dia kehilangan pahala yang besar. Dan dia tidak taat kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kalau dia tidak mau mengamalkan itu karena malas, itu mungkin ya sedikit dimaafkan. Tapi kalau dia tidak mengamalkan sunnah-sunnah itu karena Anda merasa kayaknya tidak perlu, itu yang berbahaya. Kita tahu yang namanya nikah itu wajib apa sunnah? Secara umum hukumnya sunnah. Tapi orang nggak mau menikah, nggak suka dengan pernikahan,
Itu kata Nabi SAW, "Falaysa minni, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari Allah. Jadi kalau engkau hak-hak seorang muslim itu kau tinggalkan karena kau nggak suka, ini berbahaya. Tapi kalau kau malas, ya kau kehilangan pahala yang besar ketika itu. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi Ustaz untuk sesi tanya jawab. Waktunya masih ada ya Mas ya? Oh, sampai jam 8 nanti. Ustaz berapa ya? Ustaz ini sudah mulai melihat-lihat tadi jamnya. Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang zalim Ustaz? Nah, bagaimana menghadapi orang tua yang zalim? Jemaah, kita tidak bisa memilih orang tua kita. Kita lahir juga tidak bisa memilih dari rahim ibu yang mana. Maka tatkala seorang lahir dari orang tua yang zalim, apa yang bisa dia lakukan? Bersabar. Dan sabar ini kunci semua permasalahan. Bahkan kemenangan itu dengan kesabaran. Fa inna nasra ma'as sabr. Kemenangan itu bersama kesabaran. Orang masuk surga, fajazahum bima sabaru. Mereka diberi pahala karena kesabaran mereka. Tapi kesabaran itu pahit. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW. Yang zalim sama Nabi itu bukan orang lain, tapi pamannya sendiri, Abu Lahab. Seharusnya paman itu ketika bapak mati, dia sebagai pengganti ayah. Tapi ternyata beliau dizalimi. Dan kita lihat bagaimana Mus'ab bin Umair yang menzalimi dia adalah ibunya sendiri. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia masuk Islam dalam umur 17 tahun, ibunya itu dia bernadar, dia bersumpah mengatakan, aku tidak akan makan dan minum, aku akan mogok makan sampai engkau meninggalkan Muhammad. Kenapa tujuannya? Apa tujuannya? Kata ibunya mengatakan supaya orang-orang nanti kalau melewat melihat engkau, dia mengatakan ini pembunuh ibunya. Sampai sore. Kalau kedoliman dalam urusan dunia, kadang kalau ada orang tua yang tidak kasih, umpamanya anak didolimin, anak mau nikah nggak nikahin sama orang tuanya, umpamanya ada yang terjadi seperti itu. Kuncinya sabar. Dalam menghadapi syaitan, kuncinya apa? Menghadapi syaitan. Anda kasih hadiah. Kunci menghadapi syaitan. Ibu-ibu silakan. Nah, kalau menghadapi syaitan apa yang kita lakukan? Jangan baca auzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Kita juga menghadapi syaitan nggak bisa kalau kita minta tolong sama Allah, karena nggak kelihatan syaitannya. Kalau kelihatan kan kita bisa siap-siap. Syaitannya di mana? Tuh di belakang itu. Yuk bismillah, bawa apa senjata kita. Karena kita nggak ngelihat, maka kuncinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan syaitan tercipta dari api. Tapi kalau manusia, kata Allah, ikhfa billati hiya ahsan. Kau balaslah keburukan. Wala tastawil hasanatu was sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan itu nggak sama. Tapi kita diperintahkan untuk membalas keburukan billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau menghadapi orang zalim itu dengan cara yang lebih baik. Orang nggak suka sama kita, abah zalim sama kita berusaha lebih baik. Karena jemaah, dasar penciptaan manusia ini tanah, baik dia sebenarnya. Cuma sekarang lagi bermasalah. Tapi kalau syaitan nggak mungkin. Antum kayaknya gimana soal anak kalau nyogok syaitan? Nggak mungkin syaitan bisa disogok. Tapi orang tua bisa disogok. Kasih abah-abah nih anak punya hadiah buat abah, pokoknya kasih apa. Lama-kelamaan abah itu nggak, ya Allah anakku ini baik banget ternyata. Dan anak ingat, anak sampai kapanpun pangkatnya anak. Dalam kondisi apapun dia pangkatnya anak. Ada anak yang ditinggal sama bapaknya ketika kecil, laki, umur 2 tahun bapaknya bercerai, nikah lagi dan tidak pernah ingat anak. Setelah 40 tahun kemudian anaknya umurnya 40 tahun.
Bapaknya ingat, anakku sukses katanya sekarang. Bapaknya datang nih. Tetap dia bapak. Seharusnya kau yang datang ke bapak, bukan bapakmu yang datang ke kau. Karena hak dia sebagai bapak tetap terjaga. Maka sabar dan terus berbuat baik. Hada wallahu a'lam bishawab. Seperti itu pertanyaan terakhir Ustaz dari jamaah. Tapi selanjutnya akan ada pertanyaan dari Ustaz untuk interaktif dan sekaligus untuk membagikan hadiah Ustaz. Silakan untuk dua penanya Ustaz. Tafadhol. Untuk ikhwan satu, akhwat satu ya Mas ya. Oke. Ikhwan terlebih dahulu silakan Ustaz. Ikhwan Pak Akhwat dulu. Ikhwan akhwat. Silakan ikhwan dulu. Ikhwan dulu. Baik, ikhwan anak akan bertanya, sebutkan 4 macam persaudaraan. Mana yang mau dipilih? Yang awal tuh, ya. Yang pakai seragam tuh Mas ya, Masya Allah. Nah, kasih mic-nya. Lagi siaran ya? Penyiar ya Mas ya? Apa namanya? Penyiar atau apa kalau kayak gitu tugas? Penyiar lagi. Saya kalau penyiar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Tommy dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. 4 persaudaraan. Yang pertama, saudara nasab, saudara persusuan, Ya. saudara sebangsa atau sekabilah, dan saudara seiman atau setakwa. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiahnya buat dia. Baik. Masya Allah. Sekarang makin banyak ya Ustaz ya. Teman-teman dari VDN, teman-teman dari kepolisian kita yang sudah ngaji sunnah, semua kita doakan bisa menularkan di institusinya. Makin banyak yang mengenal sunnah. Anda tuh punya utang sama IPDN. Nah, iya, minta maaf, salam buat teman-temannya. Anda seharusnya datang hari Rabu, mereka cuma ada halangan. Salam buat teman-teman. Baik, pertanyaan selanjutnya buat ibu-ibu. Ibu-ibu, sebutkan 4 wanita yang termulia di surga. 4. Yang nunjuk, yang pegang mic tuh, ikut sana. Masya Allah. Baik, nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Maryam, anaknya siapa? anaknya Imron. Masya Allah, Maryam binti Imran. Nah, Yang kedua, Khadijah, anaknya siapa? Walid. Binti Khuwailid. Nah, Terus Fatimah binti Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang terakhir, istri Fir'aun, Asyah. Binti siapa? Binti Muzahim. Nah, Asya binti Muzahim. Barakallahu fikum. Nah, hadiahnya mana jemaah? Kayaknya Quran belum dibagi, kasihkan 2 tuh hadiah buat mereka. Baik, Anda cukupkan sampai sekian jemaah. Anda mohon maaf, Anda sebenarnya kepingin lebih lama lagi di sini. Tapi karena Anda punya PR harus ngantar anak ke pesantren, jadi Anda mohon maaf, Anda harus meninggalkan tempat ini. Apabila Anda sampaikan benar dari Allah Subhanahu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah dibebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustaz Syafiq Rizal Basalama sudah menyempatkan waktunya sore hari ini untuk bisa memberikan cengkeraman rohani kepada kita, untuk bisa berikan tausiah dengan judul Kita Bersaudara Walau Berbeda. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada sedikit informasi di luar sana, di luar gedung yang utama ini, mezzanine. Silakan untuk yang ingin melihat-lihat atau ingin mencicipi silakan. Dan untuk pintu keluarnya kita serahkan untuk ikhwan terlebih dahulu. Afwan untuk yang afwan silakan menunggu terlebih dahulu. Kita mencegah untuk terjadinya ikhwan. Jadi ikhwan keluar terlebih dahulu, keluar turun melalui tangga. Sedangkan afwan bisa atas aja dulu, nanti bisa keluar turun melalui lift. Jadi untuk yang afwan sabar dulu. Untuk yang ikhwan silakan keluar menuju tangga. Silakan untuk yang ingin melihat-lihat di layar di bazar koyer pertama. Untuk yang ingin melaksanakan wedding shopping silakan untuk bisa klik di Alia Wedding. Wedding shopping sesuai